Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya membuat video tentang sedikit kisah, ataupun bagaimana perjuangan yang ditempuh para pejuang Indonesia di zaman peperangan Belanda. Video ini merupakan biodata salah satu pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Agar tidak salah faham, diwajibkan menonton video sampai selesai. Letnan Jenderal TNI, Anumerta Siswondo Parman. Tanggal 4 Agustus tahun 1918 sampai 1 Oktober tahun 1965 atau lebih dikenal dengan nama S. Parman, adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Dia meninggal dibunuh pada peristiwa Gerakan tanggal 30 September dan mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah. Dia lulus dari sekolah tinggi di kota Yogyakarta pada tahun 1940 dan masuk sekolah kedokteran, tetapi harus meninggalkan ketika Jepang menyerang. Dia kemudian bekerja untuk militer Kampeitai Jepang, namun ia ditangkap karena keraguan atas kesetiaannya, tetapi kemudian dibebaskan. Setelah dibebaskan, dia dikirim ke Jepang untuk pelatihan intelijen, dan bekerja lagi untuk Kampeitai kembali sampai akhir perang, bekerja sebagai penerjemah di Yogyakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia, Parman bergabung di Tentara Keamanan Rakyat TKR Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia. Pada akhir Desember tahun 1945, dia diangkat menjadi Kepala Staf dari Polisi Militer. Di Yogyakarta, 4 tahun kemudian, ia menjadi Kepala Staf untuk Gubernur Militer Jabodetabek, dan dipromosikan menjadi Mayor. Dalam kapasitas ini, dia berhasil menggagalkan plot oleh hanya Raja Angkatan Bersenjata, Angkatan Perang Ratu Adil, APRA. Kelompok militer pemberontak yang dipimpin oleh Raymond Westerling, untuk membunuh Komandan Menteri Pertahanan dan Angkatan Bersenjata. Pada tahun 1951, Parman dikirim ke Sekolah Polisi Militer Amerika Serikat untuk pelatihan lebih lanjut, dan pada tanggal 11 November tahun itu, diangkat menjadi Komandan Polisi Militer Jakarta. Dia kemudian menduduki sejumlah posisi di Polisi Militer Nasional Haki dan Departemen Pertahanan Indonesia sebelum dikirim ke London sebagai atase militer ke Kedutaan Indonesia di sana pada tanggal 28 Juni. Dengan pangkat Mayor Jenderal, ia diangkat menjadi asisten pertama dengan tanggung jawab untuk intelijen Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Siswondo Parman adalah salah satu dari 6 jenderal yang dibunuh oleh anggota gerakan tanggal 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI) pada malam tanggal 30 September tanggal 1 Oktober tahun 1965. Dia telah diperingatkan beberapa hari sebelum kemungkinan gerakan komunis pada malam tanggal 30 September tanggal 1 Oktober. Tidak ada penjaga yang mengawasi rumah Parman di Jalan Syamsurizal nomor 32. Berdasarkan istri Parman, pasangan itu terbangun dari tidur mereka di sekitar pukul 4.10 pagi, oleh suara sejumlah orang di samping rumah. Parman pergi menyelidiki dan 24 pria dengan mengenakan seragam Cakrabirawa pengawal presiden menuju ke ruang tamu. Orang-orang mengatakan bahwa dia dibawa ke hadapan presiden sebagai sesuatu yang menarik yang telah terjadi. Sekitar 10 orang pergi ke kamar tidur ketika Parman berpakaian. Istrinya lebih curiga dari orang-orang dan mempertanyakan apakah mereka memiliki surat otorisasi. Yang salah satu pria jawabnya memiliki surat sambil memegang saku dadanya. Parman meminta istrinya untuk menelepon apa yang terjadi pada komandannya, Yani, tetapi kabel telepon telah diputus. Parman dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke basis gerakan di Lubang Buaya. Malam itu, bersama dengan tentara lain yang telah ditangkap hidup-hidup, Parman ditembak mati dan tubuhnya dibuang di sebuah sumur tua. Jenazah Parman dan
6 korban lainnya ditemukan pada tanggal 4 Oktober dan diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya. Hari Angkatan Bersenjata pada tanggal 5 Oktober sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, pada hari yang sama, melalui keputusan Presiden nomor 111 Koti 1965, Presiden Soekarno secara resmi menetapkan Parman sebagai pahlawan revolusi. Masa jabatan tahun 1950 sampai tahun 1953. Pendahulu, Kolonel CPMAY, Moko Ginta. Pengganti, Letkol CPMAY Proyogo. Informasi pribadi, lahir, tanggal 14 Agustus tahun 1918. Tempat, Wonosobo, Hindia Belanda. Wafat, tanggal 1 Oktober tahun 1965, umur 47 Lubang Buaya, Jakarta. Istri, Nyi Sumirahaju. Anak, tidak dikaruniai keturunan. Kerabat, Sakirman kakak. Pekerjaan, TNI. Penghargaan sipil, Pahlawan Revolusi KPLB Anumerta. Pihak, Indonesia. Dinas atau cabang, TNI Angkatan Darat. Masa dinas, 1945 sampai 1965. Pangkat, Letnan Jenderal TNI Anumerta. Satuan Polisi Militer CPM. Pangkat terakhirnya adalah Mayor Jenderal TNI, tetapi karena gugur di dalam tugas, maka diberikan kenaikan pangkat luar biasa KPLB menjadi Letnan Jenderal TNI Anumerta. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai selesai. Apabila ada kekurangan, saya pribadi minta maaf, dan juga apabila ada tambahan untuk video yang saya sajikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya.